Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Oktaviana Sari, mahasiswa semester 2 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam kelas F. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berkaitan dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yaitu yang berjudul Sekte-sekte Islam dan Pribumisasi Islam dalam Budaya Lokal. Yang pertama yaitu sekte-sekte dalam Islam. Lahirnya aliran atau sekte dalam Islam muncul sejak berabad-abad silam karena faktor politik dan pemikiran teologi Islam pada masa itu, seperti munculnya sekte Syiah, Khawarij, dan Sunni. Sekte Syiah ini berkembang di tanah Iran dan di lembah Irak. Sekte Syiah tersebut memiliki ciri khas yaitu sangat memuliakan Khilaf Ali bin Abi Thalib beserta turunannya. Sekte Khawarij yaitu kelompok yang berciri khas independen dan mereka tersebar pada daerah pedalaman Arabia dan mereka tidak mengakui Khilaf Ali, Khilafah Umayyah, dan Khilafah Abbasiyah. Sekte Khawarij ini berpendirian bahwa mereka sajalah muslim murni dan selebihnya itu kafir menurut mereka. Sekte Sunni merupakan pengikut terbanyak segenap wilayah penjuru Islam termasuk di Iran dan di Irak. Sekte Sunni ini biasanya disebut dengan golongan atau dipanggil dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ciri khas yang membedakan sekte ini dengan sekte Syiah adalah bahwa sekte Sunni ini tidak mengkultuskan sesuatu tokoh-tokoh manapun, akan tetapi berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kelahiran sekte atau aliran adalah fenomena setiap agama dengan perilaku dan cara yang berbeda-beda, dari yang tidak merugikan hingga yang merugikan orang lain, seperti berkumpul, bersemedi, hingga bunuh diri massal. Munculnya sekte atau aliran semacam itu tidaklah berhenti pada era tersebut, melainkan di era modern pun akan senantiasa muncul sekte-sekte baru dalam bentuk personal maupun kelembagaan. Faktor penyebab lahirnya sekte menyimpang. Yang pertama yaitu klaim seseorang mendapatkan wahyu. Bahkan ada yang menganggap dirinya sebagai Tuhan karena adanya konsep penyatuan antara dirinya dengan Tuhan. Yang kedua yaitu adanya kultus terhadap imam, yaitu bentuk gerakan keagamaan dengan sistem yang ketat, disiplin, dan kurang toleransi terhadap orang lain sehingga pengikutnya menjadi antisosial dan menjerumuskan secara psikologis. Yang ketiga yaitu pengaruh modernisasi. Dampak negatifnya seperti individualisme, saling acuh, tidak ada kepedulian sosial yang mengakibatkan seseorang atau masyarakat larut dalam kesepian dan kekeringan rohani. Selanjutnya yaitu pribumisasi Islam dalam budaya lokal. Islam memiliki karakter yang dinamis, elastis, dan akomodatif dengan budaya lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam itu sendiri. Permasalahannya terletak pada tata cara dan teknis pelaksanaan. Inilah yang diistilahkan dengan pribumisasi Islam. Pribumisasi Islam sendiri merupakan gagasan dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang mulai disuarakan pada era 80-an. Tujuannya adalah merumuskan Islam Nusantara yang bebas dari pengaruh budaya asal Islam lahir, yaitu Arab. Dengan demikian, perumusan ini cenderung mendialogkan antara Islam dan kebudayaan setempat, sehingga keduanya dapat saling menerima, memberi, dan saling mengisi titik temu antara agama dan faham kebudayaan yang terletak pada aspek kemanusiaan. Pribumisasi Islam merupakan sebuah konstruksi dalam upaya melakukan rekonsiliasi Islam dengan kekuatan-kekuatan budaya setempat agar budaya lokal itu tidak menghilang. Dapat dilihat dari penyebaran Islam di Indonesia yang dilakukan para wali songo, mereka menyebarkan Islam dengan cara bijaksana atau hikmah secara bertahap, yakni dengan pendekatan budaya setempat. Seperti memanfaatkan tradisi untuk kepentingan Islam merupakan bentuk dakwah yang paling halus. Dengan cara demikian, nilai-nilai Islam dalam simbolisasi ajaran akan masuk secara perlahan dan akhirnya dengan mudah diterima oleh masyarakat setempat.
Islamisasi yang terjadi sejak masuk ke Jawa pada sekitar abad ke-15 adalah melalui proses damai dan penuh kearifan. Tak ada perang, tak ada penaklukan, dan tidak ada paksaan agama di Jawa. Selama transformasi Islam berlangsung di sini selama jutaan tahun, Jawa menganut agama animisme dan ribuan tahun menganut agama Hindu, Buddha. Lalu Islam datang disusul Kristen, saling memberi dan menerima. Bagi Jawa dan lainnya sudah terjadi begitu lama sehingga tumbuh sebagai kultur terbuka. Nah, sifat keterbukaan inilah yang menyebabkan kebudayaan Jawa masih terus berevolusi dan terus dimasuki unsur-unsur non-Jawa termasuk nilai-nilai Islam. Dilihat dari segi sejarah asal-usul semua agama di Jawa adalah impor. Hindu berasal dari India, Buddha dari India, Cina, Islam dan Kristen berasal dari Timur Tengah atau Arab. Agama asli dari Jawa adalah agama animisme atau suatu kepercayaan pada roh-roh dan penguasa-penguasa di luar darinya. Dari kenyataan ini memperkuat bahwa agama di Jawa adalah produk hibrida dari saling silang budaya agama-agama yang datang ke Indonesia. Para Islamolog menyebutnya sebagai agama sinkretik. Keberhasilan peribumisasi Islam melalui budaya sangat bergantung pada bagaimana elit-elit peribumisasi intelektual Islam menerjemahkannya ke dalam idiom-idiom lokal atau bagaimana sistem pendekatannya. Ini memerlukan kecerdasan di dalam memilih suatu pendekatan. Sekali pendekatan itu keliru dipilih, maka akan menjadi bumerang dan selanjutnya akan mengalami banyak hambatan dan hanya akan ditelan sejarah. Ada beberapa pendekatan yang dilakukan Wali Songo terhadap peribumisasi Islam melalui budaya lokal. Yang pertama yaitu mengadopsi wayang, seni, dan gamelan. Yang kedua yaitu upacara rutin di Jawa atau grebek. Yang ketiga yaitu pemakaian kalender Saka. Yang keempat yaitu bentuk bangunan masjid. Yang kelima pengajaran Al-Quran di pesantren dengan kode-kode tertentu. Peribumisasi Islam di zaman lampau oleh Wali Songo dengan peribumisasi Islam masa kini itu saling berkesambungan. Tujuan peribumisasi Islam yang pertama adalah untuk membangun integrasi Islam dengan budaya lokal dalam rangka kesatuan umat. Sementara di masa kini peribumisasi Islam bertujuan untuk menciptakan Islam sebagai perekat kesatuan bangsa. Demikianlah penyampaian materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.